Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Sobat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda dan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan terlebih dahulu tentang diri saya. Nama saya Wahyu Santoso, sarjana sosial Islam, penyuluh agama Islam Kabupaten Banyuasin, KUA Kecamatan Muara Telang. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tema tentang mengingat mati. Sobat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Tidak peduli dia tua, tidak peduli dia muda, tidak peduli dia anak-anak, ketika ajal telah datang maka kematian pasti menimpanya. Allah pun mengingatkan kepada kita semua, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jikalau ajal telah datang maka tidak ada yang bisa mengundurkan dan memajukan barang sesaat pun. Entah itu presiden, entah itu menteri, entah itu direktur, entah itu pejabat, entah itu masyarakat jelata. Ketika kata Allah ajal telah datang, maka kematian pasti menjemputnya. Kematian tidak melulu menunggu tua, karena banyak juga yang masih dalam kandungan, yang masih berusia anak-anak, yang masih sekolah, ternyata Allah panggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kalimat itu telah muncul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti salah satu, entah itu tadi anak-anak, dewasa, remaja atau orang tua, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian bagaikan misteri. Kita lihat Bapak Ibu, sobat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan pohon kelapa. Apakah yang kita lihat di bawah yang terjatuh adalah buah kelapa yang tua saja? Jawabannya tentu tidak. Ternyata di bawah pohon kelapa itu ada kelapa muda. Di bawah pohon kelapa itu ada bunga kelapa. Artinya apa? Kembali sekali lagi, ajal tidak melihat dia tua atau muda, tetapi ketika dia telah datang maka tidak ada yang bisa mengundurkan dan memajukan barang sesaat pun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah." Ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya illa min salasin, kecuali hanya 3 perkara. Apa sajakah perkara itu, sobat LTV? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya selalu mengalir. Ketika seseorang di dunia memiliki harta yang banyak, tabungan yang melimpah di bank, rumah yang banyak, mobil yang mewah, tetapi tidak pernah bersedekah,
tidak pernah membantu untuk kebaikan, maka sesungguhnya di hadapan Allah dia adalah orang yang miskin. Kenapa orang yang miskin? Karena harta sesungguhnya yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan. Sedangkan harta yang tidak kita sedekahkan bisa jadi milik istri kita, bisa jadi milik anak-anak kita, tetapi rizki yang sudah kita sedekahkan itu pasti milik kita. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika amal kita, ketika kita sudah meninggal dunia, terputus amal kita, maka sedekah jariyah akan menjadi penolong kita. Maka kesempatan kita masih hidup di dunia ini, kita memperbanyak sedekah. Ketika ada orang membangun masjid, kita punya uang, kita bantu. Ketika ada orang kesulitan dalam pengelolaan sesuatu hal yang positif, kita bantu. Karena itu akan menjadi sedekah jariyah dan akan menjadi penolong bagi kita. Sedikit atau banyak yang kita sedekahkan, itulah harta yang sesungguhnya. Ketika memiliki harta bermiliar-miliaran rupiah, tetapi bersedekah hanya 50.000, maka 50.000 itulah rizki dia yang sesungguhnya. Tetapi ketika orang yang pas-pasan memiliki harta yang tidak begitu banyak tapi rajin bersedekah, 100, 2 juta, 3 juta, bahkan seterusnya, maka itu harta yang sesungguhnya. Maka sobat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan nikmat umur kita untuk memperbanyak bersedekah, tentu saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, setelah kita meninggal dunia, yang dibawa adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita miliki, kemudian ilmu itu kita bagi, kita ajarkan kepada orang lain, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita memiliki ilmu yang tidak bermanfaat, maka ibarat sebuah pohon yang berbuah. Kita lihat Bapak Ibu sobat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita punya satu pohon rambutan, tinggi pohonnya, rindang daunnya, tetapi tidak berbuah. Mungkin kita bisa jadikan hanya sebagai tempat nongkrong saja di bawahnya. Tetapi ketika 1, 2, 3, 4 tahun ke depan kita mulai bosan, maka kita menebang pohon itu. Ketika pohon itu ditebang, maka habislah pohon itu dan tidak akan ada rambutan yang baru. Ini ibarat ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu tetapi tidak diamalkan. Ketika pemiliknya meninggal dunia, maka habislah semuanya. Berbeda dengan ilmu yang bermanfaat. Ibarat kita punya pohon rambutan yang tidak begitu besar, kita sering nyebutnya rambutan cangkokan Bapak Ibu sahabat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlalu tinggi pohonnya, tidak terlalu besar, tetapi berbuah. Ketika pohon induk mati, maka dari buah tadi ada biji, akan tumbuh lagi pohon rambutan yang baru. Artinya ketika ilmu itu dimanfaatkan, ilmu itu diamalkan, ketika pemiliknya sudah meninggal dunia, maka ilmu tersebut akan memberikan kemanfaatan bagi pemiliknya. Yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh mendoakan kepada orang tua. Sahabat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang tua pasti berkeinginan, bercita-cita memiliki anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena setelah meninggal dunia, yang bisa menolong salah satunya adalah anak yang soleh. Maaf Bapak Ibu, ketika di masyarakat kita sering ada takziah 1 sampai dengan 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Tetapi itu rangkaian yang terputus. Artinya hanya sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 2 tahun, dan berikutnya. Apakah benar orang tua kita yang ada di dalam kubur hanya membutuhkan doa pada saat-saat tersebut? Jawabannya tentu tidak. Maka biasanya di masyarakat kita, sobat LTV, ketika ada yang meninggal dunia, kita bertakziah. Itu sudah biasa. Kemudian seperti saya sebutkan tadi, hanya hari-hari tertentu.
Sedangkan orang tua kita yang sudah meninggal di dalam kubur membutuhkan doa setiap hari. Apakah kita setiap hari bisa meminta doa kepada tetangga kita? Tentu saja tetangga kita akan keberatan. Maka sekali lagi sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, yang bisa membantu orang tua adalah anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh? Karena anak yang soleh taat menjalankan ajaran agama, melaksanakan ibadah salat 5 waktu, kemudian ketika sudah salat mengangkat kedua tangan yang berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali sobat LTV dalam sehari semalam dibacakan doa itu, maka alam kuburnya pun menjadi terang, alam kuburnya pun menjadi sejuk. Coba bayangkan kalau didoakan setelah 7 hari, mulai dari 8 hari sampai 39 hari tidak pernah didoakan, apakah tidak panas kubur itu? Setelah 40 hari, 41 hari sampai ke 99 hari, apakah yang di dalam kubur tidak membutuhkan doa? Tentu jawabannya butuh doa. Maka sekali lagi kita ciptakan, kita cetak generasi-generasi kita, anak-anak keturunan kita untuk menjadi anak yang soleh. Agar apa? Tentu ketika kita meninggal dunia, kita akan selalu dikirimi dengan doa. Sobat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kematian ini ada 2 hal. Ada orang yang terbaik adalah yang panjang umurnya, kemudian baik amalnya. Tetapi yang buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk perilakunya. Maka kita bisa melihat, mencontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Kita sering mungkin di lingkungan kita sobat LTV, ketika ada yang meninggal dunia diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si Hasan. Si Hasan yang itu, alhamdulillah Hasan telah meninggal. Berarti ketika hidup Pak Hasan ini, walaupun kalau dalam bahasa Arab Hasan itu artinya bagus, perilakunya tidak bagus. Sehingga ketika dia meninggal dunia, orang secara spontan mengucapkan alhamdulillah, bukan innalillah. Kenapa? Oh, dengan meninggalnya Pak Hasan jemuran aku aman, meninggalnya Pak Hasan bini aku aman. Maka berarti ketika Pak Hasan ini hidup di dunia melakukan keburukan-keburukan, sehingga di akhirnya ketika dia meninggal dunia maka orang akan senang. Berbeda dengan orang yang baik. Orang yang baik amalnya, panjang umurnya, baik amalnya, ketika meninggal sama diumumkan di masjid telah meninggal dunia Pak Duha misalnya. Siapa tadi yang meninggal? Pak Duha. Pak Duha yang dermawan itu. Iya. Ya Allah, cepat nian kalau orang yang baik ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat LTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal pilihan kita. Apakah kita ingin ketika kita meninggal dikenang sebagai orang yang baik, atau ketika kita meninggal dunia dikenal sebagai seorang yang buruk? Mudah-mudahan materi singkat yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat baik bagi diri saya maupun bagi kita semua. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.